Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan punten Bobotoh, ini mah subuh gitu ya, habis sholat dan lain sebagainya, pagi-pagi langsung bikin video. Jadi ya memang baru bangun tidur pisan lah bisa dibilang gitu ya. Jadi ya ini mah karena malam sangat menikmati sekali pertandingan dan segala macam sejarah yang tercipta. Jadi ya maafkan baru bikin videonya pagi hari ini tonton. Jadi ya beginilah nepika ngahot-hot gitu ya. Tiba-tiba aduh Bandung cing teh rada tiris kieu dinten minggon. Jadi ya memang alhamdulillah lah, ini juga nggak cukup ya pas bangun tidur nganggo tilu jaket, ada 3 nih, 1 2 3 rangkep, kirain masih di posisi 3 ya, ternyata alhamdulillah sudah di posisi 1 teman-teman. Dan ini juga banyak yang memang bingung kok sama poinnya dengan Borneo tapi Persib yang menjadi pemuncak klasemen sementara gitu ya, karena kita menang head to head teman-teman, head to head dengan Borneo, karena di musim ini kita baru menang dari Borneo kemarin dengan skor 3-1 gitu ya. Jadi ya kita berada di posisi puncak sementara. Mudah-mudahan hari ini juga Malut United akan menghadapi Borneo, ya Borneo terpeleset lagi atau tertahan lah poinnya ya, sehingga kita bisa mempertahankan puncak klasemen sementara ini sampai dengan akhir tahun 2026. Amin teman-teman. Nah ini juga apa yang mau kita bahas nih, dari semalam kita belum bahas. Biasa kan hasil dari pertandingan langsung kita bahas, tapi ya karena malam kita nggak posting, hari ini kita posting beberapa informasi menarik yang teman-teman mungkin terlewat gitu ya, atau ada yang belum tahu sama sekali. Baik teman-teman, kita mulai dari sejarah dulu saja. Persib Bandung sudah mencetak 2 sejarah gitu ya di malam hari tadi. Yang pertama, dengan penampilan Bojan ke 100, kita dihadiahi juga 1 gol teman-teman, 1-0. Jadi ya 100 atau hampir sama lah untuk angkanya mah ya, 1-0 gitu ya, hampir sama dengan 100. Jadi kemenangan 1-0 menghadiahkan Bojan Hodak penampilan 100 laga dengan Persib Bandung dari awal kedatangannya di Persib Bandung, dan alhamdulillah manis gitu ya untuk kemenangan tadi malam. Lalu juga sejarah yang kedua, Persib Bandung menorehkan penonton terbanyak di musim ini dengan catatan 29.288 kalau nggak salah, kurang lebih gitu ya. Dan ini pun sudah kita infokan kemarin ya, mirip gitu ya, persis dengan yang kita sampaikan di kemarin. Jadi memang katanya tiket dibuka awalnya 28.000, dinaikkan jadi 30.000 karena hasil meminta pertimbangan dari pihak keamanan gitu ya, diizinkan 30.000, namun nggak sampai 30.000 kalau memang datang semua. Dan ternyata memang alhamdulillah datang 29.288 itu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, tepat apa yang kita sampaikan kemarin. Lalu juga yang selanjutnya, sejarah apa lagi? Sejarah pertama kali Aliano marah-marah gitu ya, terlihat emosional di atas lapangan hijau. Karena ini juga Bojan sudah ngasih pendapatnya atau klarifikasinya bahwa Aliano kemarin saking ingin Persib menang, saking dengan tensi yang cukup tinggi ya, makanya itu hal normal katanya. Tapi kita lihat teman-teman, statistik dari kartu yang didapatkan kedua kesebelasan, Persib Bandung hanya mendapatkan 1 kartu kuning, itu yang didapatkan oleh Maklok, itu pun menjadi pemain pengganti gitu ya. Jadi ya Maklok mendapatkan kartu kuning hanya 1, Persib Bandung mendapatkan kartu. Dan siapa namanya itu, PSM Makassar ini mendapatkan 5 kartu kuning dan pasti kena denda gitu, karena
ya apa ya, lebih dari 5 kartu kuning. Nah ini juga untuk yang Persib Bandung, kenapa hanya mendapatkan 1 kartu kuning, ini juga dibahas teman-teman oleh teman-teman media yang lain juga, oleh tim redaksi juga. Jadi kalau wasitnya betul benar, biasanya ini jarang konflik, bahkan ya kalau yang tidak obral kartu mah meureun ya sebetulnya Persib juga nggak banyak kena kartu gitu ya kalau memang benar wasitnya. Terus yang kedua, ini juga Bojan sudah mewanti-wanti ke pemain, katanya jangan sampai ada pelanggaran berat, jangan sampai ada pelanggaran yang berujung kartu atau akumulasi lagi, karena kita akan menghadapi apa ya, partai terakhir yang nanti sebetulnya kan masih ada 2, Persik Kediri dan juga yang terakhir Persija Jakarta. Nah, mencegah pemain akumulasi kena kartu kuning itu ya untuk biar menghadapi Persija Jakarta ini bisa kita full tim katanya, karena Bojan menatap langsung ke laga terakhir karena itu menjadi salah satu sorotan katanya gitu ya, sehingga ya pengenlah semua pemainnya bebas dari akumulasi kartu, makanya main kalem aja gitu ya. Nah ini juga ada beberapa catatan tentu saja dari penampilan skuad Persib Bandung semalam. Dari starting 11 yang diturunkan oleh Bojan Hodak ini tentu agak sedikit mengejutkan gitu ya. Dari beberapa pemain tidak diturunkan dari awal, namun yang diturunkan dari awal ada beberapa catatan. Dari yang pertama ini kembali gitu untuk Barba dipercaya menjadi kapten tim karena McLeod tidak masuk gitu ya. Jadi kenapa Barba? Nah ini juga Bojan Hodak ya memuji katanya lini pertahanan Persib Bandung, walaupun kemarin ya seperti yang sudah dibilang sebelumnya, Bojan mengatakan menghadapi atau melawan PSM ini sangat tidak mudah. Kemarin juga kita menang dengan cara tidak mudah gitu ya, walaupun penalti gagal, tapi akhirnya kita bisa mencetak 1 gol dan itu menjadi ya perubah suasana lah gitu ya. Kalau memang di babak pertama Persib Bandung menyerang terus kita menciptakan banyak peluang, berbeda dengan babak kedua. Jadi Bojan Hodak mengatakan bahwa babak kedua Persib Bandung memang menurun gitu ya segi permainannya. Nah ini mungkin harus ada evaluasi lagi teman-teman. Dan kenapa Barba yang akhirnya dipasang oleh Bojan sebagai kapten tim, walaupun ya ketika McLeod masuk di babak kedua baru dikasih ke McLeod. Yang pertama ya memang kalau Bojan pengennya pemain yang terlama, seharusnya kan di situ ada Teja gitu ya atau pemain yang lainnya, tapi akhirnya dikasih ke Barba karena Bojan tidak suka seorang kapten itu dipegang oleh penjaga gawang. Lalu juga ya ini makanya dari postingan Persib beberapa hari kemarin itu juga selalu ada Barba yang ditonjolkan. Apakah memang ini untuk memikat hati Federico Barba agar stay di Persib Bandung putaran kedua, atau tanda perpisahan? Kita juga nggak tahu. Ini mah hanya sekedar guyon ya teman-teman, tapi mudah-mudahan lah kita doakan saja Barba mah teka mana gitu ya, tetap di Persib Bandung ya. Jangan dijadikan kode-kode liar lagi gitu teman-teman. Nah ini yang mana Bojan juga memang memuji apa ya lini pertahanan dari Persib Bandung gitu ya. Nah ya alhamdulillah kita tidak kebobolan lagi, karena kemarin prediksi kita memang tipis gitu ya. Kita memprediksi 2-1 ternyata hanya 1-0. Jadi ya kita memprediksi itu berdasarkan statistik dan memang apa ya nilai ada historinya lah, dan ternyata memang benar gitu ya. Apalagi di tim Persib sekarang ada tim analis gitu ya. Tim analis ini ya selalu menganalisa PSM, selalu memainkan pemain siapa aja nih ngelawan tim ini, ngelawan tim itu, pemain ini selalu ditempatkan di ini di itu, nah segala macam lah. Jadi memang lebih lengkap sehingga Bojan juga punya gambaran lebih lanjut untuk mengatasi PSM Makassar gitu teman-teman ya. Makanya ya McLeod dicadangkan, Beckham segala macam, mungkin punya perhitungan sistematisnya skema bermain teman-teman itu. Lalu juga apalagi ya terjadi semalam ini, dan ya intinya mah untuk Persib Bandung ini sudah bermain cukup baik gitu ya, walaupun memang ada beberapa catatan termasuk yang starting 11 ada yang kurang, yaitu Berginho teman-teman. Jadi Berginho sejauh ini masih belum menunjukkan satu perkembangan yang memang
menonjol gitu ya, walaupun sempat beberapa kali menusuk tapi ya endingnya tuh selalu out atau ya ke apa ya, ke intercept sama lawan gitu ya. Ini memang masih belum ada hal yang nilai plusnya lah teman-teman, walaupun ya Persib menang jadi ke bawah plus semua, ke bawah bagus lah pemainnya gitu ya. Tapi kalau di saat kalah gitu ya, nah ini pasti disorot beberapa kekurangan dari pemain teman-teman. Jadi syutingnya juga kemarin lebih banyak melambung gitu ya. Jadi ya inilah harus di evaluasi lagi. Dan terakhir mungkin Bojan juga di sini menyoroti masalah penalti gitu ya. Jadi kenapa akhirnya kemarin itu penalti diserahkan ke Jung, bukan ke Baros, bukan ke pemain yang lainnya, kenapa nggak ke Barba juga gitu ya. Jadi Bojan mengatakan bahwa penalti ini sebetulnya setiap ada latihan dites nih, pemain-pemain itu selalu mencetak gol katanya. Jadi setiap latihan tuh pemain itu selalu mencetak gol. Namun ketika bermain di laga resmi itu berbeda rasanya, entah itu karena tekanan, entah itu mental dan lain sebagainya. Sehingga memang ya kita juga tidak bisa menyalahkan gitu ya pemain yang gagal mencetak gol dari penalti. Jadi ya kalau ada yang lebih sulit cara mencetak gol mah ngapain lewat penalti gitu ya, itu mah kata Andrew Jung meren gitu. Jadi ya setelah gagal penalti dia membuktikan gol murni lewat tandukan gitu ya. Jadi ya kalau ada yang susah ngapain dikasih yang gampang gitu teman-teman. Nah ini yang mana ya malam mah ini luar biasa lah, makanya kita larut gitu ya dalam suasana akhir tahun ini, yang mana ya insya Allah Persib masih ada di peringkat pertama. Mudah-mudahan hari ini Borneo FC bisa tertahan poinnya dari Malut gitu ya, karena bermain di Malut ya kita doakan menjadi supporter Malut terlebih dahulu untuk khusus hari ini saja teman-teman. Itu mungkin, dan sebagian lagi mungkin ada pertanyaan tapi nggak banyak ya teman-teman, karena bangun tidur mah ini rada tariris keneh gitu, jadi terbatas. Baik, yang pertama mau tanya Kang, kalau sistem pemain pinjaman itu gimana? Apa kayak sewa mobil apa gimana? Terus yang bayar siapa? Makasih, dari Bobotoh Panjalu Ciamis. Waduh, kalau pemain pinjaman itu ya harus ada agreementnya. Jadi gini, kalau pinjamnya itu mau berapa lama, katakanlah Persib gitu ya, Persib dari awal musim atau paruh musim ini ingin membuka opsi loan pemain gitu ya. Nah itu biasanya agen-agen tuh sudah dikabarin atau sudah punya infonya agen dari klub lain tuh, oh si ini Persib mau ngebuka loan pemain si A, si B, si C, atau ya pokoknya mah mau ngebuka sistem pinjaman. Nah itu klub-klub itu nyari info teman-teman, si ini mau dipinjemin nggak, mau misalkan gitu ya, ditanya dulu mau minjem berapa bulan, 6 bulan. Nah ini kalau Persib sendiri oke lah, ya udah nggak apa-apa, mau setahun pun nggak apa-apa, misalkan ya udah saya pinjemin 6 bulan, tapi gimana kalau 50-50 untuk pembayaran gajinya. Nah si klub peminjam ini itu bisa nego gitu ya, apakah aduh jangan deh berat di kita kan minjem juga karena nggak sanggup beli pemain misalkan gitu ya, ya udah 30-70 misalkan, 30 untuk yang minjem, 70 Persib yang tetap membayarkan gajinya. Ada yang begitu, ada juga yang full dibayarin Persib, misalkan wah pemain ini udah nggak masuk skema Bojan Hodak misalkan, daripada mendem terus nggak dapat menit bermain, ya udahlah kita pinjemin, sok siapa ini tim yang mau minjem misalkan, ya udah kalau mau lempar ke tim saya aja katakanlah gitu ya. Nah si tim B ini ya udah Persib yang bayarin full gaji pemain yang mau dipinjamkannya, ya klub B mah tinggal nerima aja gitu ya. Mungkin ya akomodasi apa mah mungkin adalah bonus-bonus kecil mah, itu tergantung timnya kalau memang ada dananya. Tapi ya gitu, sistemnya sistem peminjaman biasanya peminjaman tuh hanya 6 bulan atau 1 tahun saja, selebihnya harus ada perjanjian kontrak lagi gitu ya, mau tetap dipinjam lagi atau mau ditebus secara permanen. Nah ini biasanya harus ngobrol teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, kunaonnya pemain Persib asli Bandung kurang diperhatikan? Waduh, kenapa tuh ya? Ya mungkin karena memang
eh, apa ya, belum masuk skema bermain saja gitu ya. Ya bukan berarti jelek juga, tidak, tapi karena ada persaingan di sini, ada tuntutan dari supporter itu sendiri, dan semakin menaik atau semakin menanjak kualitas tim itu, berarti kan tuntutannya semakin besar gitu ya. Kalau nggak menang ya harus menang gitu ya, menang besar atau ya menang, yang penting menang. Kalau memang kualitasnya di bawah standar, walaupun pemain asli Jawa Barat atau pemain Bandung asli, ya ini agak sedikit sulit, karena kalau hasilnya draw, kalah atau tidak memuaskan kan yang kasihan juga buat pemain dengan klubnya. Pasti ya ada beberapa yang tidak senang gitu ya dengan kapasitas pemain tersebut. Jadi ya Bojan juga lagi meracik lah bagaimana caranya pemain lokal itu bisa bersaing dengan pemain asing gitu ya. Nah ini yang memang tidak mudah menemukan chemistry, menemukan satu skema bermain, atau menemukan lawan siapa nih yang akan diturunkan. Karena ya apa ya, Persib selama tim yang akan menghadapi Persib katanya akan bermain lebih dari 100%. Jadi ya Bojan juga nggak mau nyoba-nyoba ngelawan tim ini dianggap tim lemah gitu ya, pasang we si A si B gitu ya, lapis kedua. Nggak bisa gitu, karena ya tim siapapun yang akan menghadapi Persib Bandung katanya akan bermain dengan lebih ekstra gitu ya. Dan ini juga terima kasih kata manajemen yang untuk bobotoh semalam tidak ada hal yang aneh-aneh katanya. Jadi kita bisa insya Allah tanggal 11 menghadapi Persija Jakarta. Ya siap-siap saja, yang sudah nonton minimal 2 kali katanya itu sudah bisa membeli tiket pada saat ya menghadapi Persija nanti. Kita infokan lagi kapan tiket mulai dibuka ya. Siap-siap nabung di awal tahun baru aja itu teman-teman. Lalu selanjutnya mah ini aja lah, kita bacain beberapa teman-teman yang ingin disapa. Katanya ada dari Kang Irfan di Cipamokolan, lalu juga ada Kang Mandor Pekayon di Bekasi, ada Kang Rupantus di Majenang Cilacap, ada juga di Bobotoh Carang Pulang Bogor, lalu juga Kang Salman di Bekasi, Kang Salman di Tambak Baya Garut, lalu Kang Deni di Boyo Jelekong Bale Endah, lalu Kang Asep Deni Boboko Majalaya, lalu juga ada Viking Ranjeng Bandung, lalu juga ngomong-ngomong tentang Viking, nanti ada koreo di tanggal 11 katanya untuk menyambut Persija Jakarta gitu ya. Jadi sudah bikin dari sekarang untuk banner dan sesuatu lah gitu ya untuk menghadapi Persija. Itu dari teman-teman Viking divisi kreatif divisinya lah gitu ya. Lalu juga ada Kang dari Bobotoh di Uber Ujung Berung, lalu dari Bobotoh Cugenang Cianjur, Bobotoh Ben Hill, ada juga Abah Hari di Jogja, ada juga Balai Riam Kalimantan Tengah, ada Bobotoh Geger Kalong Kang Tantan Otoy di Bojong Soang, lari Bobotoh Limbangan Sari Cianjur, lalu ada juga Kang Diki Afrianda di Sragen, ada juga Mang Chandra Konveksi Kasur Bayi di Ranca Kasiat, ada juga terakhir dari Kisunda Boboko Pasir Gunung di Manglayang. Hatur nuhun semuanya, mudah-mudahan ya bisa sedikit menambah informasi dan wawasan gitu ya, informasi yang kita bagikan di hari ini, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.